Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian dalam renungan harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan kami kesempatan untuk terus berkarya yang terbaik. Kami mohon waktu yang ada hari ini kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh demi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu kami hendak merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini Kolose pasal 3 ayat 23 hingga ayat 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tema renungan kita ialah melakukan dengan segenap hati. Saudara-saudara, situasi jemaat penerima surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose adalah jemaat yang masih terklaster tuan dan hamba. Praktek perbudakan masih menjadi sesuatu yang dimungkinkan terjadi. Sehingga Rasul Paulus perlu menguatkan para hamba untuk dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Perhatikan Rasul Paulus sampaikan di ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ayat 23 adalah penegasan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan dengan segenap hati kepada Tuhan mereka, seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Apa yang bisa kita mengerti dari ayat 23 dan ayat 24 bacaan kita? Pertama, melakukan pekerjaan Tuhan adalah sesuatu kehormatan yang perlu dilakukan dengan segenap hati. Tidak dalam keadaan terpaksa. Walau tidak dipungkiri tantangan menjadi melakukan pekerjaan itu tak terhindarkan karena perlakuan sesama yang tidak adil. Kedua, karena pekerjaan atau melayani Tuhan ternyata Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah yang kita sembah siang dan malam. Dan ternyata Dia akan mengaruniakan upah yang sudah Dia sediakan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kita hanya membutuhkan posisi yang pas melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yaitu konsistensi, ketaatan, dan ketekunan bekerja untuk Tuhan dengan segenap hati. Jerih payahmu tidak sia-sia. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu kata Rasul Paulus, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ikut dikau saja Tuhan. Kidung Jemaat 376. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamatku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur
Tuhan berkenan bagi kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Kami percaya di segala hal pekerjaan Tuhan masih banyak yang harus kami lakukan. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan memakai kami untuk terus dengan giat melakukan pekerjaan Tuhan. Dari rumah, di perjalanan, di kantor dan di mana saja. Tuhan pakai kami dengan setia, dengan tekun, dengan konsisten, agar kami hidup berkenan hanya kepadamu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.